Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid dini wa alimna at-ta'wil. Apa kabar segenap ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah dan pemirsa dimanapun anda berada? Semoga Allah selalu memberikan barakah kepada kita, kesehatan dan kebaikan pada diri dan keluarga. Pada kajian hari ini adalah menjemput husnul khatimah. Kematian di dalam kehidupan adalah pasti. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian tersebut akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Dia Allah akan memberitakan amal perbuatan yang pernah kalian kerjakan. Kemudian ketika kita mendengarkan kata kematian, kebanyakan daripada kita menghindar atau benci akan kematian, disebabkan karena cintanya kita kepada dunia sangat-sangat besar daripada cinta kita kepada akhirat. Padahal kehidupan dunia bersifat sesaat, tidak abadi, sementara kehidupan akhirat adalah abadi dan kekal. Kemudian ketika kita menyikapi kehidupan akhirat abadi atau kekal, disebutkan bagi orang mukmin khairun, lebih baik daripada kehidupan yang tidak kekal. Maka hendaknya kemudian kita menyikapi kehidupan ini dengan baik. Kita menyikapi kehidupan di dunia sebagai bekal untuk akhirat kita. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan husnul khatimah? Tentu kita harus memahami makna husnul khatimah, yang artinya berakhir yang baik. Ketika wafat, tetap dalam memegang agama Islam yang kuat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehidupannya benar-benar akhirnya mencari ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 16 memberikan keterangan tentang kehidupan yang baik akhirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Artinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mereka para malaikat mengatakan kepada yang diwafatkan ini, "Salamun alaikum." Keselamatan untuk kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Tentu kita semuanya berharap ketika kita didatangi oleh kematian, karena tadi kematian itu pasti akan mendatangi kita, dan kita nanti akan dikembalikan kepada Allah dan diberikan kabar akan perbuatan yang pernah kita kerjakan. Hendaknya kita berupaya mendapatkan ucapan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Dari siapa?
dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majlis taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga bisa melihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, siapakah mereka yang mendapatkan husnul khatimah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah hingga akhir hayatnya hanya menuhankan Allah, istiqamah dalam kehidupannya mencari ridha dan rahmatnya Allah, berupaya menghindari dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka dan laknatnya Allah, maka disebutkan fala khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Karena apa? Karena dia yakin akan janji Allah yang akan diberikan kepada mereka yang istiqamah hingga akhir hayatnya. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu adalah ahli surga dan mereka kekal di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. InsyaAllah kita akan mendapatkan husnul khatimah dengan selalu hiduplah mencari rahmatnya Allah, dan dengan istiqamah berada di jalannya Allah, InsyaAllah kita akan mendapatkan husnul khatimah hingga akhir hayat kita, mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu InsyaAllah akan mengalir hingga akhir nanti, yaitu kehidupan yang akan mengantarkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama pemahaman bagaimana ruh ketika dicabut. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud digambarkan bagaimana ruh orang mukmin dicabut, bagaimana ruh orang kafir dicabut. Ruh orang mukmin ketika dicabut oleh para malaikat mencabut dengan lembut seperti air yang keluar dari ceret, begitu mudah. Kemudian ketika ruh ini keluar, diberikan kepada para malaikat yang mengiringi pencabut nyawa ini, diberikan kain kafan yang diminyaki dengan hanut, minyak wangi yang paling wangi yang ada di dunia. Kemudian ia dibawa oleh para malaikat menuju langit. Langit bumi minta dibukakan, dan para malaikat menanyakan, ruh siapakah ini? Itu adalah ruh Fulan bin Fulan. Begitu wanginya sehingga mereka memuja dan memuji si Fulan bin Fulan ini dengan sebutan-sebutan yang baik. Maka dibukakan terus kepadanya, naik ke langit kedua sampai dengan langit ketujuh. Allah sampaikan, catatlah hambaku ini dalam Illiyin, yaitu kitab yang mencatat dan kitab yang dipersaksikan oleh para malaikat. Allah sampaikan, kembalikan hambaku ini ke bumi, karena dia diciptakan dari bumi. Karena dari bumi dia juga nanti dikembalikan, dibangkitkan pula nanti dia yang kedua kalinya dari bumi. Maka ketika dia dikembalikan ke bumi, terdengar atau si jenazah mendengarkan langkah kaki orang-orang yang mengantarkan. Datanglah kemudian malaikat yang ada di kubur menanyakan, malaikat membangunkan dia dan menanyakan tentang akidah kita. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Orang yang beriman dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mampu menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah,
dan amalan mereka adalah Al-Quran yang mereka baca dan yang mereka amalkan dalam kehidupan keseharian, maka ketika itu dia mendapatkan kelapangan. Kubur menjadi lapang. Pintu surga dibukakan sehingga hawa atau sejuknya surga masuk ke dalam kubur tersebut. Demikian pula semerbak wanginya surga. Dia nanti akan ditunjukkan di manakah neraka. Ketika dia melihat neraka, disampaikan kepadanya, inilah tempat yang akan kamu tempati bila kamu maksiat. Tetapi dengan rahmatnya Allah, dia mendapatkan surga dan mendapatkan nikmatnya surga. Dan ia pun nanti didatangi oleh makhluk yang rupawan, wangi. Dan makhluk ini menyampaikan, aku adalah amalanmu ketika di dunia. Ibu-ibu dan segenap pemirsa, kemudian dia akan mengatakan, segerakanlah kiamat agar aku nanti cepat berkumpul dengan keluargaku. Subhanallah. Sungguh keindahan informasi yang sifatnya gaib yang belum kita rasakan, tetapi kita mendapatkan informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti ruh kita dicabut dengan mudah oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dikumpulkan dengan ahli surga. Melalui para malaikatnya diharapkan nanti mereka pun mengucapkan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Janganlah kita seperti orang kafir yang nanti ketika ruh dicabut seperti gancu yang menarik benang wol yang basah. Gancu itu kalau pemulung mencari sampah-sampah itu biasanya kawat, ditajamkan ujungnya, itu namanya gancu. Ditarik dengan sekuat-kuatnya, maka ruh ketakutan orang-orang kafir, ruhnya ketakutan. Disitulah kemudian dia merasakan sakitnya ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat Allah. Dan nanti mereka pun ketika ditanya di alam kubur, mereka tidak mampu menjawab. Hanya mengatakan, siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Siapa nabimu? Nggak tahu. Apa agamamu? Nggak tahu. Ini sebuah gambaran. Kamu tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. Sebuah interogasi yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Maka inilah gambaran. Ketika itu kemudian datang makhluk yang rupanya buruk sehingga si mayit ini merasa ketakutan. Dan dikatakan, siapa kamu? Aku adalah amalanmu ketika di dunia. Dalam kubur yang sangat sempit, pintu neraka pun dibukakan untuknya sehingga hawa atau panasnya api neraka masuk ke dalam alam kubur. Sempitnya kubur meremukkan tulang-tulang mereka. Ini sebuah gambaran singkat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka sebaik-baik kita, mari kita banyak memohon kepada Allah. Bermohon dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Karena kubur adalah awalan. Bila dia mendapatkan azab kubur, maka kehidupan berikutnya lebih sengsara. Bila dia mendapatkan nikmat di kubur, itu adalah awal yang baik untuk dirinya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah memohon kepada Allah agar hingga akhir hayat kita selalu dicondongkan kepada kebaikan. Di dalam surah Al-Imran ayat 8 kita diajarkan dengan sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berikanlah dari sisi Engkau rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita jamaah Sabilul Jannah beserta keluarga dan segenap pemirsa untuk tetap istiqamah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita hingga akhir hayat kita. Dengan segenap kemampuan kita laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan selalu memohon pertolongan Allah agar kita selalu mendapatkan rahmat
dan kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka yang telah mendahului kami, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, dan kumpulkanlah kami kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berikanlah kepada kami petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar, petunjuk yang Engkau anugerahkan kepada orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Demikian pula jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami selalu ya Allah kekuatan agar kami tetap berpegang teguh kepada agama-Mu ini ya Allah hingga akhir hayat kami. Dan berikanlah kami akhir yang husnul khatimah. Berikanlah kami akhir yang husnul khatimah. Berikanlah kami akhir yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu pada lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.